Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madinir Ure mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk beribadah di pagi hari ini. Mari mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah saat ini, kita melakukan NNBT 43, Pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja sorga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidup, ku damai sentosa selamanya. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Allah, yang terus memberikan kami waktu dan kesempatan dalam kehidupan ini menikmati setiap karya dan kebaikan Tuhan. Patutlah kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang boleh memberikan kami waktu untuk ada di hari yang baru ini. Kami bersyukur oleh Tuhan karena kami diberikan kesempatan beribadah kepadamu lewat pengeras suara dari Gedung Gereja Gemim Sion dan juga lewat live streaming. Siapapun kami yang beribadah yang dapat terjangkau dengan pengeras suara ini, hendak beribadah kepadamu Tuhan. Kami membawa keberadaan kehidupan kami dengan keterbatasan kami, tak jarang kami melakukan pelanggaran dan dosa. Untuk itu Tuhan, kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Layakkan kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Bahkan secara khusus layakkan kami untuk menerima berkat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami baik dan benar firman ini, agar boleh kami jadikan bekal dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di saat ini terambil dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dan juga ayat 16. Sekali lagi Ibrani pasal 13 ayat 15 dan juga ayat 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, maka berbahagialah mereka yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita di hari ini, ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, juga perbuatan baik memberi bantuan.
Nah saudara-saudara, tentu kita dalam hidup ini pernah mendengar ungkapan atau mungkin kita pernah mengatakan kepada orang lain. Ada ungkapan begini, lain di bibir, lain di hati. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Apa yang dia katakan kadangkala belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam hati. Nah saudara-saudara, hal ini yang mungkin kadang terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya. Dan melalui ayat ini kita dipanggil untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Bukan ketika kita memberi persembahan lewat materi, lewat uang, lewat bahan-bahan natural. Tetapi dalam konteks bagian firman ini, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu berupa kesaksian yang menceritakan kebaikan Tuhan. Ucapan bibir yang mencerminkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat tentu kata-kata yang memberi berkat. Ucapan-ucapan yang mengandung kalimat yang bijak, bukan sebaliknya. Ucapan-ucapan atau kata-kata cacian, makian, kutukan, atau hinaan terhadap sesama kita. Karena yang demikian memang tidak harus dilakukan dan tidak harus tercermin dalam kehidupan orang sebagai orang percaya. Kita harus ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan, kita ceritakan kepada setiap orang yang kita temui, sehingga membuat banyak orang bersyukur kepada Tuhan lewat cara hidup kita. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melihat realitas sekarang ini, banyak orang menganggap bahwa persembahan itu identik dengan uang, materi, sumbangan-sumbangan, sehingga banyak orang juga yang tidak mengerti sesungguhnya makna persembahan itu. Dalam bagian firman Tuhan ini diperlihatkan penulis Ibrani mau menyampaikan bahwa orang-orang Kristen ketika dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka tentu dia sudah juga harus mampu menerapkan hal-hal seperti ini. Memang meskipun mereka harus diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, ada banyak orang yang menentang pada saat itu. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga Romawi kepada orang yang telah menerima Yesus Kristus. Jadi tantangan besar kepada orang Kristen dengan cara hidup mereka dalam hal tentu persembahan, korban syukur, dalam tanggung jawab kehidupan mereka sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan,
Selain ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, ayat 16 juga yang kita baca saat ini mengingatkan kita untuk berbuat baik. Dikatakan bahwa janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sekali lagi, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, tak jarang kita lupa untuk melakukan perbuatan yang demikian. Orang Solialia, ada orang yang butuh sekali bantuan, tetapi orang tidak lakukan. Tidak jarang kita mengatakan, sedangkan lekuat orang hidup susah, sedangkan orang ada kesulitan, mau bantu tek dorang. Dan hal ini memang sering terjadi dalam kehidupan orang sebagai orang percaya. Sudah melihat sesama kita membutuhkan pertolongan, tetapi kita tidak bertindak menolong mereka. Kita tidak memberi bantuan kepada mereka. Sekali tidak mau bantu, enter berbuat baik, sedangkan berbuat baik sangat sulit kita lakukan. Apalagi berbuat baik kepada orang yang mungkin telah mengecewakan kita. Berbuat baik kepada orang yang mungkin menjelek-jelekan kita. Nah, dalam bagian firman ini kita diingatkan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Meskipun kita harus ada dalam persoalan, meskipun kita ada dalam penderitaan, lika-liku pergumulan yang kadangkala silih berganti datang, belum habis tuh masalah satu, so datang lagi tuh masalah yang baru. Kemudian kita berpikir, dapat orang harus memperhatikan orang lain, sedangkan orang hidup sendiri, soalnya tidak karuan dengan persoalan dan pergumulan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman ini maka kita diingatkan kembali bagaimana kita harus menjalankan tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya kita memberikan persembahan lewat materi, kasih doi, kalau dapat berkat, baru kasih persembahan. Ketika orang ada kelebihan, baru kasih persembahan. Tetapi juga kita pakai hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan Allah, menyampaikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, memotivasi orang lain lewat ucapan-ucapan, lewat kata-kata kita yang mengandung berkat. Kemudian kita diingatkan Alkitab yang bilang, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, jangan stay lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan bukan hanya kepada sesama orang Kristen, tapi juga kepada sesama manusia kita. Karena Alkitab mencatat, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Maka ketika kita mampu dan sanggup untuk melakukan itu, kita percaya kita akan bersukacita, kita akan memberikan sukacita yang besar, dan pasti tentu orang senang lakukan tanggung jawab orang Kristen. Hal-hal seperti itu yang disukai oleh Tuhan Allah. Maka marilah kita semua lakukan hal-hal itu. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.